Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amala Ratri Nugraheni. NPM saya 2317051007. Di video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang kuis 2 mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang berjudul Aturan Produksi dari Tata Bahasa. Untuk yang pertama yaitu aturan produksi untuk suatu finite state automata. Bahasa yang digunakan untuk mesin FSA adalah bahasa tipe 3 atau bahasa reguler. Aturan produksi dari bahasa reguler atau tipe 3 yaitu alpha menuju beta. Alpha adalah sebuah simbol variabel, untuk beta itu maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Lalu untuk tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel yaitu V, T, P, dan S, di mana V itu himpunan simbol variabel atau non-terminal, T itu himpunan simbol terminal, P kumpulan aturan produksi, dan S itu simbol awal. Lalu ada mengonstruksi aturan produksi dari suatu FSA. Dalam mengonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Untuk contohnya itu sendiri yaitu key 0 diawali dengan key 0, diberi inputan A itu menuju key 1, lalu diberi inputan epsilon itu menuju ke key 2 dan key 3, lalu diberi inputan A menuju ke key 2, lalu untuk diberi inputan B itu menuju ke key 3, lalu masing-masing diberi inputan B menuju ke state key 4 atau final state. Contohnya itu definisikan dulu FSA dalam tuple M. Untuk key, sigma, delta, S, dan F. Untuk key-nya itu key 0, key 1, key 2, key 3, dan 4. Key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Lalu untuk inputannya itu ada A dan B. Lalu untuk state awalnya itu ada key 0 dan state akhirnya ada key 4. Kemudian tuh kita misalkan key 0 itu S, key 1 itu E, key 2 A, dan key 3 itu B. Lalu di sini terdapat transisi key 0, di mana key 0 dan A itu key 1 dapat ditulis S menuju AE. Lalu untuk transisi key 1 itu key 1 dan epsilon itu sama dengan key 2 dan key 1 epsilon itu key 3. Dapat ditulis E menuju A dan E menuju B. Lalu di sini terdapat transisi key 2. Untuk key 2A itu key 2 dapat ditulis A menuju A, lalu key 2B menuju key 4 dapat tulis A menuju B. Lalu di sini terdapat transisi key 3, itu key 3A itu himpunan kosong, tidak ada aturan produksinya, lalu key 3B itu key 3 key 4, dapat tulis B menuju BB atau B menuju B. Lalu di sini ada terdapat kumpulan aturan produksi yang diperoleh sebagai berikut. S menuju AE, E menuju AB, A menuju AAB, B menuju BB, B. Lalu di sini terdapat secara formal dapat tulis untuk V-nya itu SE, AB, dan untuk T itu AB. Lalu di sini ada penulisan P, itu SAE, E menuju A, di mana B, A menuju AA, di mana B menuju BB, B untuk S-nya sama dengan S. Lalu di sini terdapat contoh diagramnya lagi, itu diawali dengan key 0 menuju diberi inputan A menuju key 1, diberi inputan B menuju key 2, lalu dia diberi inputan A menuju ke key 0 lagi, lalu key 2 di sini diberi inputan B menuju key 3. Lalu di key 0 menuju B itu key 4,
lalu menuju B lagi ke Q5, lalu menuju B ke sini itu uh, diberi inputan B itu Q0, lalu diberi inputan A Q6. Lalu di sini terdapat FSA untuk suatu tata bahasa reguler. Jika sebelumnya dari suatu diagram transisi FSA dapat dibuat aturan-aturan produksi tata bahasa regulernya, maka sebaliknya bisa juga mengonstruksi diagram transisi FSA untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Lalu untuk contoh selanjutnya itu diketahui tata bahasa reguler, S-nya A, B itu menuju di mana BA, lalu A menuju A, B, AS, lalu B, B, A, BS. Kita dapat langsung gambar atau rancang diagram transisi FSA-nya. S identik dengan Q0, A identik dengan Q4, dan B identik dengan Q1. Lalu sini terdapat contoh dari penjelasan sebelumnya, yaitu diawali dengan state Q0, lalu menuju diberi inputan A menuju ke Q1, diberi inputan B menuju Q2, diberi inputan A menuju Q3, lalu Q3 diberi inputan B menuju Q0. Dari Q0 ini diberi inputan B menuju ke Q4, Q4 diberi inputan A menuju Q5, diberi inputan B menuju Q6, diberi inputan A menuju lagi ke Q0. Jadi dia state awalnya Q0 dan state akhirnya Q0. Lalu di sini terdapat penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Misalnya, diketahui suatu tata bahasa konteks itu S menuju AB di mana A, lalu A. Kelemahannya itu aturan produksi S, AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Lalu diketahui suatu tata bahasa konteks S menuju A, B, C, C, D, A. Kelemahannya terlalu panjang jalannya, padahal hasil akhirnya akan menjadi SA. Selain itu, DA juga menyebabkan kerumitan. Teknik penyederhanaannya itu penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, penghilangan produksi epsilon. Lalu di sini terdapat penghilangan produksi useless, produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya menuju terminal. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai, masih ada simbol variabel tersisa. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Contoh satu tuh diketahui tata bahasa bebas konteks sebagai berikut: S, A, S, A, B, D, B, D, E, A, D, A, B, 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 A. Maka tata bahasa hasil penyederhanaannya itu S, A, S, A, dan B, B, D, E. Lalu untuk B itu B, B, B. Lalu di sini terdapat contoh yang kedua. Diketahui tata bahasa bebas konteks S, A, B, A, D, B, B, E, C, B, B, E, A. Maka tata bahasa hasil penyederhanaannya itu menjadi
SAAB, SAB, BB. Lalu di sini terdapat aturan produksi bahasa reguler. Kita masih ingat dengan aturan produksi dari bahasa reguler tipe 3 yaitu alfa dan beta. Batasannya itu bertambah lagi, di mana ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak paling kanan, artinya bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah tidak dibatasi, tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah 1 dan terletak paling kanan. Lalu di sini mengonstruksi aturan produksi dari suatu finite state automata. Di sini terdapat contoh mesin FSH. Lalu di sini tuh memiliki simbol inputnya A dan B. State awalnya key 0. Dapat ditulis S menuju A, E, di mana E itu kita identikkan dengan key 1. Dari key 1 terdapat transisi key 1 epsilon itu menuju key 2 dan key 1 epsilon menuju key 3. Dapat ditulis EA dan EB, di mana A kita identikkan dengan key 2 dan B kita identikkan dengan key 3. Selanjutnya dapat dilihat dari state key 2 dengan input A kembali ke state key 2 dan dari state key 3 dengan input B kembali ke state key 3. Lalu key 2 dan A itu menuju key 2 dan key 3B itu menuju key 3. Dapat tulis A, AA, B, BB. Selanjutnya dari state key 2 dengan input B menuju key 4, dari state key 3 dengan input B menuju ke state key 4. Sementara key 4 adalah himpunan state akhir dan dari state key 4 tidak ada lagi busur keluar. Maka key 2B itu key 4 dan key 3B itu key 4. Dapat kita tulis A, B, BB. Kumpulan aturan produksi yang diperoleh tadi itu dapat tulis sebagai berikut. Lalu ini penulisan secara formalnya. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan antara ruas kanan dan kiri pada aturan produksi, maka pada tata bahasa bebas konteks tidak terdapat pembatasan aturan produksi. Ini penjelasannya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.